Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bisanadihi, dengan sanadnya, dalam kitab Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, babun, bab fit tafakkuri, tentang tafakkur. Tafakkur itu kerja akal. Fi azimi makhluqatillahi ta'ala, bertafakkur, berpikir tentang kebesaran makhluk ciptaan Allah. Wa fana'id dunya, berpikir tentang fana, hancur, binasa, dunia ini akan hilang. Wa ahwalil akhirah, huru hara akhirat, dari mulai dunia kiamat hancur, langit terbelah, gunung tercabut, kerak bumi bergelombang, air laut naik ke darat. Lalu kemudian dahsyatnya bangkit dari kubur, lalu kemudian di padang mahsyar, dilanjutkan dengan dan seterusnya. Wasairi umurihima, dan semua perkara yang terkait dengan kehancuran dunia dan huru-hara hari kiamat. Wa taqsirin nafsi, tentang keterbatasan diri manusia, lemah, kita ini tak ada daya, tak ada upaya, la haula wala quwata illa billah. Wa tahzibiha, bagaimana menghaluskan akhlak budi pekerti diri manusia. Karena sifat manusia ini tamak, jahat, bakhil. Bagaimana menghaluskan sifat manusia? Wa hamliha 'alal istiqamah, lalu membawa jiwa manusia ini memiliki satu sifat. Sifat yang paling diinginkan orang bertakwa adalah istiqamah. Ini nama bab yang sedang kita kaji. Biasanya nama bab, habis bab ayat, habis ayat hadis. Sekarang ayatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama a'izukum biwahidah, aku memberikan nasihat kepada kamu biwahidah, satu. Apa nasihatnya? Antaqumu lillah, beramallah, tolong agama Allah ini. Masna, berdua, wa furada, atau sendirian. Menolong agama Allah ini kalau ada kawan bisa diajak berdua. Kalau tak ada kawan yang bisa diajak, sendirian. Tak usah takut menolong agama Allah ini sendirian. Alhamdulillah ada kawan yang bisa diajak biker subuhan. Ada kawan yang bisa diajak ustadz-ustadz kita yang masih ada luang waktu. Ada kawan yang bisa diajak masyarakat perumahan. Kalau tak ada lagi kawan yang bisa diajak, sendirian. Nabi Musa sendirian. Tak ada Bani Israel bisa diajak, saudaranya tinggal satu-satu. Tak bisa diajak, sendirian. Nabi Nuh sendirian. Anak kandung pun tak bisa diajak. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, marilah naik ke atas perahu bapak. Nabi Nuh. Anak tak bisa diajak, bini pun tak bisa diajak, sendirian. Tolong agama Allah. Masna, berdua kalau ada kawan. Tak bisa berdua, wa furada, sendirian. Summa, setelah itu, tatafakkaru, berpikir. Terbalik macamnya ayat nih Pak Ustadz. Mestinya berpikir dulu baru menolong agama Allah. Ini kata dia, tolong aja dulu agama Allah ini. Setelah itu berpikir.
Jadi menolong agama Allah ini tak usah terlalu banyak pikir. Sekarang banyak orang tidak menolong agama Allah karena terlalu banyak pikir. Kau udah ada buat pengajian, nanti kalau kamu buat pengajian jamaahnya ada apa tidak Pak Ustaz? Masalah ada tak ada jamaah itu tak penting. Yang penting buat aja pengajian. Habis sholat zuhur jamaah sekalian, kita akan baca kitab Riyadhus Shalihin. Habis zuhur satu hadis, habis asar satu hadis, habis maghrib satu hadis, habis isya satu hadis, habis subuh satu hadis. Tak usah banyak-banyak. Saya mau begitu. Antum nanti balik ke kampung halaman habis kuliah di Pekanbaru, khatam Riyadhus Shalihin nih. Saya tidak minta kalian buat pengajian tablik akbar, semua bupati wali kota datang karena musim kampanye. Bukan itu. Yang penting buatlah pengajian. Tak ada yang datang Ustadz, cuman saya sendiri. Hidupkan aja kamera itu streaming. Hidupkan sendirian tuh. Tak ada yang ikut Pak Ustadz, simpan rekamannya. Mungkin viralnya nanti sesudah mati. Kenapa tak dibuat Allah viral waktu masih hidup? Dijaga Allah dari riya dan sum'ah. Allah sayang sama kita. Orang yang husnuzon sama Allah tak pernah berburuk sangka dengan keputusan Allah. Semua keputusan Allah itu baik, walaupun menurut pandangan manusia tak baik. Summa tatafakkaru, berpikirlah. Sekarang banyak orang tak berpikir. Kenapa tak berpikir? Karena memang otak tidak ada waktu untuk berpikir. Saking sibuknya di grup WhatsApp, sibuk menengok grup, sibuk menengok FB, sibuk menengok TikTok, sibuk menengok Twitter, sibuk menengok YouTube, sampai tak sempat otak ini berpikir. Makanya kita disuruh bangun malam supaya berpikir. Bangun malam, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis itu duduk berpikir, aku ini mau kemana sesudahnya. Apalah gunanya kita bangun malam itu Pak Ustaz? Supaya berpikir. Karena siang tak bisa berpikir, ramai orang, banyak tamu, jumpa orang. Saya tak sempat saya berpikir, jumpa ini. Kapanlah Ustaz berpikir? Malam. Sedang hening semua orang, tamu tak ada, santri tidur sendirian, situ saya berpikir, kemana aku sesudah ini? Jadi kalau mati ini macam mana? Apa yang dibawa amal? Tatafakkar, berpikir. Surat Saba ayat 46. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran malam dan siang. Dulu malam apa siang? Dulu malam apa siang? Hah? Kata ibu-ibu dulu siang. Kata bapak dulu malam. Dulu malam apa siang, Bu? Siang malam. Kalau rumah makan siang malam. Kalau ikut ayat Quran, waqtilafil laili, kata dia, malam dulu. Satu Syawal itu siangnya ini satu Syawal atau malamnya duluan? Malamnya duluan. Ramadan itu siangnya duluan atau malamnya? Malamnya duluan. Nampak anak bulan langsung terhitung satu Ramadan, sembahyang tarawih malam pertama, besoknya siang baru puasa hari. Malamnya dulu satu Syawal takbir, barulah besok. Saya tanya Ustadz tadi, Ustadz di mana kemarin Idul Fitri? Di Payakumbuh.
Idul Fitri Jumat apa Sabtu? Sabtu Pak Ustaz. Oh. Idul Fitri 1 derajat apa 3 derajat? Malam dulu baru siang. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. La ayat, itu semua adalah ayat. Penciptaan langit ayat, penciptaan bumi ayat, penggantian siang dan malam ayat. Ayat apa namanya? Selama ini yang kita tahu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selama ini yang kita tahu ayat dalam surat, nama suratnya Al-Fatihah, nama ayatnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ternyata ada ayat di luar itu, namanya ayat alam semesta, atau istilahnya ayat kauniyah. Pergantian siang, malam, langit, bumi, ini semua ayat. Jadi kalau gitu kita membaca 2, ayat yang tersurat dan ayat yang tersirat. Membacanya pakai apa? Pakai akal. Membacanya pakai akal. Membaca pakai mata Pak Ustadz, pejamkanlah mata. Bisa orang membaca. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Banyak saudara kita tunanetra tak bisa menengok tapi bisa membaca. Berapa banyak pula yang bermata tapi tak membaca. Membaca alam semesta tidak pakai mata, tapi pakai akal. Akal bukan otak. Karena kalaulah akal itu otak dan otak itu akal, berarti ayam berakal. Karena ayam berotak. Berarti kambing berakal karena kambing berotak. Tidak semua yang berotak itu berakal, tapi semua yang berakal berotak. Yang tak ada otak, kasih otak-otak. Yang tak berakal, kasih minum ayaka. Akal kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Kalau ada ayam mengeram, diserang sama ular kobra, dia membela telurnya, anaknya menetas dibelanya sampai mati-matian, maka yang dipakainya itu bukan akalnya, karena ayam tak punya akal. Kalau ayam berakal, wajib dia puasa Ramadan. Lalu apa yang dipakainya? Insting. Namanya basic instinct, bahasa Arabnya gharizah, bawaan. Kalau ada angsa baru beranak kecil, dikejarnya omak-omak balik membeli bawang, takut anaknya diganggu. Angsa tak berakal. Apa itu? Insting, bawaan. Anehnya ada manusia memasukkan anaknya ke dalam kardus, diletakkannya di pintu rumah ustadz. Pulang ustadz itu ceramah, nampaklah anak dalam kardus. Akhirnya dikasihlah nama anak itu bin kardus. Manusia tak berakal. Lebih parah lagi, tak ada insting, tak ada sifat bawaan. Jadi Allah SWT beri kita yang namanya akal. Tugas akal ini adalah berpikir. Ada satu neraka khusus untuk orang yang tak memakai akal. Namanya neraka sa'ir. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, dan kami mau berakal, mau berpikir, kami tak akan masuk neraka sa'ir. Kalau yang tak sholat, nama nerakanya sakar. Masalakakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka sakar? Lam naku minal musallin, kami tak sembahyang. Tapi ada yang khusus satu neraka, namanya neraka sa'ir, karena tak berpikir.
Makan tidur, makan tidur, makan tidur, mati. Apalah bedanya sama bodat? Apa itu Pak Ustaz? Nanti cari di kamus. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran malam dan siang, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Tapi tidak dibilang linnas, itu adalah ayat-ayat bagi manusia. Tidak. La ayatin liulil albab. Ulil punya, albab akal. Liulil albab bagi yang punya akal. Bagi yang tak punya akal, enggak. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, yang berakal memikirkan bagaimana penciptaan Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bintang, bulan, matahari, Big Bang, ledakan besar, jadilah planet-planet. Akhirnya muncullah satu ilmu, namanya ilmu astronomi. Bedanya dengan astrologi, astronomi ilmu yang membahas tentang makhluk langit, penciptaan bulan, bintang, planet. Sedangkan astrologi hubungan planet dengan nasib manusia, itu astrologi. Bila Anda lahir bulan April, bintang Anda adalah Taurus. Jangan kena hujan, gembung. Karena Taurus itu kambing. Jangan menikah dengan Pisces, karena Pisces itu ikan, nanti berkelahi. Karena ikan di air, kambing di darat. Kambing kena air, masuk angin. Itu nama ilmunya astrologi. Astrologi tidak dianjurkan, bahkan haram. Kalau sampai orang lebih meyakini astrologi, haram hukumnya. Maka yang dianjurkan dipelajari itu adalah astronomi. Matahari tenggelam sore, sebelum matahari tenggelam itu muncul anak bulan di ufuk barat tempat matahari tenggelam. Menurut satu pakar, 3 derajat dia baru disebut anak bulan. Menurut pakar yang lain, 1 derajat pun anak bulan juga. Kenapa 3 derajat? Karena 3 derajat itulah cahayanya bisa lebih kuat daripada syafaq, mega merah, waktu matahari tenggelam. Ilmu itu disebut dengan ilmu astronomi. Tapi katanya Pak Ustadz ilmu hisab, karena dia main hitung-hitungan. Hitung menghitung itu bahasa Arabnya ilmul hisab. Jadi bagus ilmu astronomi. Jadi kalau ada, saya mau masuk fakultas astronomi Pak Ustadz, bagus. Tentang langit, inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi. Berpikir tentang bumi, berapa lapis bumi. Lapisan pertama, di bawah bumi ini sekian meter, ada lagi hitam. Akibat dari tanah Pekanbaru Riau ini kan gambut. Gambut ini adalah kayu-kayu, batang kayu yang membusuk. Lalu setelah ribuan tahun menggumpal, dia menjadi hitam, legam, batu bara. Lalu kemudian fosil-fosil dari binatang-binatang menjadi minyak bumi. Minyak bumi yang paling berkualitas sedunia. Saya jumpa dengan pakar minyak, saya tanya, minyak di dunia ini manalah minyak? Ada satu minyak, namanya minyak emas Pak Ustadz. Saking kan hebatnya. Di mana itu letaknya? Di Minas. Di Riau nih rupanya minyak yang paling berkualitas. Tapi jalan yang paling hancur pun di Riau ini. Sampai meninggal orang. Di mana itu? Jalan Kamboja. Ada yang meninggal gara-gara jalan berlowong. Alhamdulillah sekarang udah diaspal. Berkat bantuan dari saudara-saudara kita anggota legislatif. Tapi karena aspal itu tidak melihat partai, dia tetap hitam warnanya.
Itulah. Datang mereka, ditengok mereka, malu kita. Masa somad tamu berdatangan. Datang Pak Jenderal Edi Rahmayadi dan rombongan satu bis ke dalam. Tengoknya jalan. Apa perlu saya aspal jalan nih Pak Ustadz? Jangan Pak, ingat Bapak kan Gubernur Sumatera Utara. Oh iya, lupa dia sangkanya wilayah kekuasaannya sampai ke jalan kampung Jati. Berpikir tentang bumi ini, maka muncullah satu ilmu namanya ilmu geologi. Saya Pak Ustadz mau masuk fakultas geologi. Jangan masuk geologi, itu ilmu kafir, masuk neraka. Kalau mau belajar masuk fakultas usuluddin, itu jurusan tafsir. Itu yang dibahas namanya ayat yang tersurat. Tapi orang yang masuk fakultas geologi itu membahas ayat yang tersirat. Bagus kalian masuk fakultas geologi, kalian gali tanah, ini namanya batu bara. Gali tanah, ini namanya nikel. Gali tanah, ini namanya emas. Gali tanah. Besi yang paling bagus kualitasnya di seluruh dunia ini adalah besi dari Luwu, Sulawesi Tengah. Luwu. Besinya ringan tapi terkeras di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena besinya bercampur dengan nikel. Nikel bercampur besi, akhirnya besi itu lebih keras dari besi yang lain dan lebih ringan. Beda sama besi tempat kita. Besi tempat kita di Sumatera ini berat dan tidak keras. Oleh sebab itu, maka Gajah Mada, Hayam Wuruk, Empu Gandring, Empu Tantular dari Majapahit mengambil besi-besi dari Luwu, dibawa ke Jawa untuk dijadikan keris dan tombak. Lalu kemudian mereka pun ke danau paling dalam di dunia. Tulis danau paling dalam di Indonesia, di Luwu itu. Lalu kemudian pas mereka menggali-gali, menyelam ke dalam, Danau Matano namanya. Itu alam. Kami naik sampan di atas Danau Matano. Udah sampai di tengah, dikasih tahu orang, Ustadz, inilah danau terdalam di dunia. Mak. Orang tuh ngasih tahu udah di tengah. Mungkin nggak minta ke pinggir kan? Menyelam orang tuh ke dalam. Pas menyelam di dalam, dapatnya lah badik. Badik umur ratusan tahun, disampul badik, di sampulnya itu ada permata ruby, tapi bukan Rubicon, ada permata zamrud, ada permata macam-macam. Inilah yang kami temukan di dalam ini Pak Ustadz. Umurnya ini ratusan tahun. Inilah besi yang terkeras di dunia karena bercampur dengan nikel. Saya pula paling suka dengan pisau-pisau senjata tajam ini. Pas menengok itu dalam hati saya, kok maulah orang ini mengasihkannya ke saya. Jadi maksudnya apa nih Pak? Ini mau kami serahkan ke Ustadz. Kasihkan ke saya. Hebat Indonesia. Besinya, nikelnya, emasnya, Papua. Emas. Bongkah emas. Andailah emas Papua itu dibangunkan ke Papua, terpleset-pleset orang Papua itu. Keramik semua jalan itu. Mungkin kan hebat. Andailah minyak minas itu dikasihkan ke orang Riau, habis anak muda ini terpleset semua jatuh. Marmer semua jalan. Tak usahlah kita bahas, sakit hati nanti. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, itu semua adalah la ayat. Jadi anak-anak kita, anak saya tak saya paksa untuk masuk fakultas usuluddin jurusan tafsir.
Kalau mau Hazik, kau mau kemana nak? Jurusan tafsir, silakan. Tapi kalau dia tak mau, aku lebih tertarik lagi ilmu geologi, bah. Masuklah geologi. Aku mau belajar fisika, kimia, silakan. Semua itu adalah ayat. Itu semua adalah ayat. Kau sudah mengkaji ayat yang tersurat? Udah Pak Ustadz, kami udah kaji tafsir. Kau sudah mengkaji ayat yang tersirat? Sudah Pak Ustadz, kami sudah mengkaji ayat langit, ayat bumi, ayat siang, ayat malam. Kau? Saya baru ayat-ayat cinta Pak Ustadz. Ilaha illallah Muhammad Rasul. La ayat. Asal kata ayat itu apa? Ayat itu artinya tanda. Tiba-tiba sepanjang jalan di Riau ini penuh dengan umbul-umbul. Di dekat airport baleho sebesar-besarnya. DPRD kabupaten, kota, provinsi, bupati, gubernur mengucapkan selamat datang. Rupanya mau datang menteri. Kami mau pengajian ke Pangkalan Kerinci. Pinggir, simpang mau ke Siak. Berhenti kita dulu. Kenapa berhenti? Ada yang mau lewat. Biasanya dua gendang ini kalau tak orang mati, pejabat. Tentara polisi berbaris menjaga simpang-simpang. Rupanya pejabat. Itu ayat. Itu artinya tanda-tanda pejabat. Tiba-tiba datang pejabat-pejabat ke masjid. Itu ayat juga itu. Tanda-tanda udah dekat pilkada, pilpres, pilgub. Semua yang tak bertudung berjilbab. Itu ayat juga itu. Ayat. Tanda-tanda. Tapi ini semua adalah inna fi khalqis samawati, penciptaan langit. Wal ardi, penciptaan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. La ayat. Itu semua adalah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Yang tahu itu siapa? Liulil albab, orang yang berakal. Ada musabakoh, perlombaan. Tapi bukan musabakoh tilawatil Quran. Musabakoh otak. Lomba otak internasional. Otak yang paling murah, otak dari Jerman. Karena udah sering kali dipakai. Otak dari Jepang murah, otak dari Jepang pun murah, otak Amerika. Yang paling mahal, otak dari Indonesia. Masih fresh. Belum pernah dipakai. Otak dari Jepang tuh sudah hancur, hasil dipakai. Gue pikir keluar Yamaha. Gue pikir keluar Toyota. Gue pikir keluar Honda. Otak dari Indonesia ini paling mahal. Belum pernah. SMK. Alhamdulillah, ada rumahnya. Ingat jamaah masih. Alladzina yadhkuru, siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir mengingat Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan zikir Allah itu adalah bid'ah, tak boleh kata dia berzikir Allah. Inilah dalilnya. Alladzina yadhkurunallah, Allah. Orang yang berzikir menyebut mengingat Allah. Kapan? Qiyaman, tegak. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, berbaring. Asal kata junubihim, samping. Maksud samping, berbaring. Waktu tegak, waktu duduk, waktu berbaring, berzikir. Bisa? Saya berzikir Pak Ustaz kapan? Pas selesai sholat. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Habis itu berhenti. Maka kita ini disuruh berzikir tegak, duduk, berbaring.
Zikirnya apa? Allah, 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 Allah. Di mana letak zikir itu? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Letak zikir itu di qalb, di jantung. Allah, 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 Allah. Inilah makna ayat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, waktu tegak. Waktu berjalan itu antum tetap jalan. Allah, Allah, Allah. Ada yang mengajarkan zikir nafas. Nafas kita itu kan dua. Sekali tarik, sekali hembus. Ditarik dulu baru dihembus. Apa yang mau dihembus kalau tak ditarik? Tarik dulu dari hidung, baru hembus dari. Tariknya itu Allah, hembusnya tak berbunyi. Tak berbunyi dia, di dalam aja. Macam mana mau tarik berbunyi? Oh, Allah. Tak berbunyi dia, tak bersuara. Itu ijazahnya dari Syekh Najmuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Jadi di situ di Mesir tak ada pakai tasbih. Dalam hati saya, kenapa orang ini berzikir tak bertasbih? Sebelum saya tanya, dijawabnya duluan. Kami di sini tak bertasbih Abdul Somad, kata dia. Karena zikir kami di sini pakai napas. Kalau sudah jazam, kalau sudah lazim, kalau sudah putus, dia tak putus zikir nih 24.000 sehari semalam, kata Syekh Najmuddin. Rupanya napas itu kalau ditarik dihembus tak putus. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Zikir itulah yang diajarkan ke orang yang di ICU. Zikir napas itu. Macam mana mau mengajarkan orang di ICU la ilaha illallah? Dia tak bisa bercakap lagi. Bisikkan ke telinganya, napas kau tu tariknya Allah, hembusnya Allah. Sekarang mungkin belum lagi. Nanti pas sudah terbaring di ICU barulah ingat nih, ingat kaji subuh. Nah, dipasang sini, pasang sini, pasang. Apa lagi mau dibuat situ? Nah, itulah anak menantu cucu semua tak boleh masuk, tak boleh masuk. Kami pun disuruh orang tuh ngantri pas ke rumah sakit, ngantri belum jam kunjungan, sampai di dalam cuma 2 orang boleh masuk ke dalam. Apalah zikir di ruang ICU itu, la ilaha illallah, mana bisa zikir napas tuh lah. Orang itu cuma di dalam kan itu dia. Allah, 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 sampai akhirnya malaikat mencabut, yang keluar adalah Allah. Napas itu, nyawa itu keluar waktu berembus. Waktu hembusan terakhir itu Allah. Itulah maka orang mati itu biji matanya terbuka. Semua orang mati biji matanya terbuka. Kenapa terbuka? Menengok ruh itu keluar. Waktu berhembus itu keluar. Tandanya dingin dari ujung kaki. Udah ada yang dingin ujung kaki? Dari ujung kaki naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pinggang, naik. Kalau berkeringat badan belakang ini, habis main bola berkeringat, tidurlah di atas semen, itu bagian pinggang tuh basah apa tak basah? Tak basah. Begini dia bentuk badan tuh. Ini kaki, ini bahu, bagian tengah ini belobang dia. Tapi kalau antum mati, tulang belakang ini turun ke bawah. Mana tahu nanti bapak bangun pagi, gini kan bawah. Kalau udah tak masuk lagi tangan, la qalu.
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu ruh itu lewat, tulang belakang itu pun turun ke bawah, pus ke bawah. Dia pun keluar dari hidung, berhembus. Itulah biji mata itu nampak. Bini pun takut menengok biji mata itu terbuka. Yang katanya sekarang buah hati belayan jiwa itu waktu kalian hidup itu, setelah keluar roh itu dari mulut, bini itu pun pergilah ke masjid mencari Pak Imam, minta pejamkan mata abang tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna insyaallah bikum lahiqun. Habis, selesai, tamat hidup di dunia. Alladzina yadhkuruna Allah, berzikir waktu tegak qiyaman wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Tapi apakah hanya sekedar berzikir? Wa yatafakkar. Zikir itu di sini. Berdegup dia. Berdegup, berdetak. Di situlah letak zikir itu. Dada, di dalam dada ini ada namanya qalb, di dalam qalb ini ada namanya ruh, di dalam ruh ini ada namanya sir. Situlah letak zikir. Yang berzikir itu di sini. Mulutnya menyebut la ilaha illallah, zikirnya di sini. Bisa tak dikonekkan? Antum sebut Abdul Somad di sini, Abdul Somad juga di sini. Bisa? Mulut antum diam, tapi antum menyebut Abdul Somad. Bisa? Tak kedengaran dia. Kita sendiri aja mendengar. Kedengaran kan? Abdul Somad. Di sini dia. Begitu juga aja. Allah, 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 Allah. Asal lupa, balik. Asal lupa, balik. Macam bawa motor. Macam bawa motor. Kadang-kadang agak-agak lupa. Naik dia ke trotoar kan. Balik kan lagi. Pernah antum ngantuk naik bawa motor? Begitu lah. Agak-agak ngantuk. Balik kan lagi. Nyetir pun gitu juga. Agak-agak ngantuk. Begitulah zikir. Perumpamaan. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan. Zikir itu di sini. Tapi orang ulil albab ini tidak hanya berzikir, wa yatafakkarun, betafakkur. Tafakkur itu di sini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir tentang langit dan bumi. Lalu kemudian kalau udah sejalan antara zikir dengan pikirnya, apa yang keluar dari mulutnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Dan yang keluar dari mulutnya adalah subhanak, maha suci engkau. Orang yang sejalan antara zikir dan fikir, maka yang keluar dari sini adalah tasbih. Tapi orang yang tak sejalan antara zikir dan pikir, terlalu banyak pikir, kurang zikir, sombong. Terlalu banyak zikir, kurang pikir, pesong. Seimbang. Einstein itu terlalu banyak pikir, tapi tidak Berapa tadi zikir tadi Pak Ustaz? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah 100. Saya usahakan itu setiap kajian Rabu subuh 100. Di Aceh ada namanya ratib seribeh. Seribeh 1000. Kami dulu waktu bersuluk sehari 15.000. Itu maka tasbihnya itu kencang. Allah, 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 Allah. Saya dulu tak tahu. Apalah tasbih atu-atu di rohul, kan kencang loh. Apa dibaca orang? Baru paham rupanya orang tua wajib sehari 5.000. Jadi dia mau ngejar setoran itu. Allah, 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 Allah. Kita nih semakin tua kita nanti, semakin bercakap tak berhenti. Saya udah banyak jumpa orang tua, bercakap tuh tak berhenti, terus
macam CD rusak. Berulang cerita yang 5 menit yang lalu diulang balik. Tapi waktu ke Rohul, orang ini tak banyak bercakap. Orang-orang tua di Rohul itu tak banyak bercakap. Satu tanya kita, satu jawab. Dari mana tuh? Simpang Kumuh. Dah berapa umur? 70. Kenapa orang ini tak bercakap? Rupanya dia punya target. Sehari mesti berzikir 5.000. Naksabandiah itu wajib 5.000. Itulah maka kita kalau udah lewat 40, 50, 60, 70 mesti banyak berzikir. Kalau tidak nanti banyak bercakap. Saya udah banyak berjumpa orang tua bercakap tak berhenti. Aku sumbatkan aja sambal belacan buku mencum. Kita ini makin tua mesti banyak berzikir. Maka jamaah ini kadang heran. Datang dia ke rumah bertamu. Ternyata Ustaz Somad ini pendiam ya. Mimbar itu apa yang mau bercakapkan lagi? Apa yang mesti bercakap? Saya ini banyak bercakap waktu sedang mengajar, membacakan kitab, sedang ceramah. Kalau di rumah dia diam, apa guna cakapnya banyak? Mesti lebih banyak berzikir sama berpikir. Kalau orang hatinya berzikir, otaknya berpikir, yang keluar dari mulutnya tasbih. Tapi kalau hatinya lalai, otaknya memikirkan dunia, maka yang keluar dari mulutnya sumpah serapah, cakap tak berhenti, semua di komen. Nampak orang besar pakai baju kecil, orang kecil pakai baju besar. Dulu yang di komen itu tetangga muka, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Sekarang yang di komen semua di komen. Facebook pun bertanya, apa yang Anda pikirkan? Kata Facebook. Semua di komen, TikTok komen, YouTube komen. Dan ada orang sekarang menonton YouTube, yang ditontonnya bukan ceramah, tapi komennya aja. Dan ada pula di grup-grup itu gambar orang meninju, sampai bengkak-bengkak. Ini yang tidak pernah komen. Jadi memang dunia zaman komen sekarang. Jadi yang selamat di akhir zaman ini siapa Pak Ustaz? 2. Orang yang berzikir dan berfikir. Selamat insya Allah kalau kita berzikir, berfikir. Ayat yang ketiga. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak menengok onta, bagaimana onta diciptakan? Onta ini makhluk yang paling unik. Onta bisa tidak minum berbulan. Onta paling tahan berjalan dari Makkah ke Madinah 8 hari 8 malam membawa Nabi Muhammad SAW. Lebih beruntung onta itu lagi daripada Abu Lahab. Onta binatang tapi pernah membawa Nabi. Abu Lahab manusia tapi menyakiti Nabi. Lebih baik jadi onta apa jadi Abu Lahab? Bagus lagi jadi onta. Kenapa onta? Maka keluarlah pakar onta. Mulai bulu onta, daging onta, punuk onta, leher onta, turun onta, kencing onta, susu onta. Spesialis onta, mengkaji tentang masalah onta. Anehnya Indonesia ini, onta tak ada, tapi namanya ada. Onta. Sepeda pun yang panjang, sepeda onta. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Pandanglah langit, bagaimana Allah meninggikan, mengangkat langit. Bin ghairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiangnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Pandanglah bukit, bagaimana Allah menancapkannya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Pandanglah bumi, bagaimana Allah menghamparkannya. Fadzakir. Setelah engkau berpikir, fadzakir, ingatkan orang.
Berpikir dulu baru mengingatkan, atau mengingatkan dulu baru berpikir? Berpikir dulu. Tengok onta, cuman Allah menciptakan makhluk yang unik, yang luar biasa, yang tahan. Makanannya duri. Pokok-pokok yang berduri itu habis dikunyah onta. Antum udah dapat videonya. Saya dikirim orang. Kalau sudah sering disakiti, duri pun menjadi nikmat katanya. Gambar onta sedang mengunyah duri-duri. Luar biasa. Wa ilas sama, bagaimana langit menengok. Jadi kita itu disuruh berpikir yang dekat-dekat aja. Nampak bangun pagi orang Arab tengoknya onta, tengok ke atas langit, tengok ke bawah bumi, tengok ke samping gunung-gunung. Pikirkan yang dekat-dekat, tak usah berpikir yang jauh. Kadang masyarakat jamaah ini berpikir yang jauh. Ustaz, nanti kalau kita sampai ke bulan kiblatnya kemana? Apalah kau pikirkan itu? Pikirkan aja yang dekat-dekat ini dulu. Kita onta tak ada, tengok ke langit. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana Allah meninggikan langit. Tadi malam keluar berita, terjadi ledakan-ledakan di matahari. Kalau sampailah panas matahari tembus ke bumi tanpa ada lapisannya. Lapisannya itu yang menaungi, melindungi bumi ini. Ini bumi, itu ada lapisan yang menaungi, melindungi kita ini. Namanya lapisan ozon. Berapa tebal lapisan ozon itu? 600 km. Jauh 600 itu Pak Ustadz. Dari Medan ke Pekanbaru. Coba tengok arah penunjuk arah. Medan 600 km. Itulah tebalnya ozon. Jadi semua batu-batu meteor yang di atas langit sana, yang mau jatuh menimpa bumi, tak sampai ke bumi. Karena waktu melewati ozon yang 600 itu, macam es batu yang masuk ke kuali panas. Es batu besar masuk ke kuali panas. Apa yang terjadi? Cair. Akhirnya ada juga yang mencair sampai sebesar bola kasti, jatuh di Amerika. Bam! Jadi danau. Rupanya dulu terjadi ledakan besar di dunia ini. Jatuh batu meteor yang sangat besar. Itulah yang mematikan dinosaurus. Yang menyebabkan berpisahnya Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Apa bukti bahwa Kalimantan dan Sumatera itu dulu satu pulau? Ikan haruan yang ada di Kalimantan, orang Banjar menyebutnya haruan, ada di Sumatera, namanya ikan ikan gabus. Iwak gabus. Gabus haruan itu podo sama ikan badau. Mana mungkin ikan itu melompat ke Kalimantan? Mana pula mungkin ikan Kalimantan itu melompat ke Sumatera? Itu artinya tanah itu dulu satu. Tapi Australia tidak satu dengan Sumatera. Karena kalau Australia satu dengan Sumatera, adalah kanguru di sini. Tak ada. Yang ada Kang Maman. Mohon maaf Kang Maman. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengoklah gunung-gunung bagaimana ditancapkan. Kalau kita pergi ke Sumatera Barat, nampak ada gunung yang berhadap-hadapan. Apa namanya? Singgalang Merapi. Bangun pagi di bukit tinggi atau di padang panjang, nampak Singgalang Merapi. Rupanya gunung yang di atas tanah ini sepertiga. Yang di atas tanah ini sepertiganya. Yang 2/3-nya di dalam. Jadi lebih besar ke dalam atau ke atas? Lebih besar ke dalam daripada ke atas. Jadi kalau nampak gunung Singgalang Merapi, itu sepertiganya yang di atas. Yang 2/3 tertanam ke dalam. Ini kerak bumi. Ini kerak bumi. Kerak bumi ini bergoncang. Kenapa kerak bumi ini? Kenapa tak bergoncang Pak Ustadz? Tidak bergoncang karena ada pakunya. Apa pakunya? Itulah Singgalang Merapi itu paku.
Jadi kalau ada orang mengatakan kerak bumi ini bergoncang gara-gara tsunami kemarin. Akhirnya gara-gara tsunami 2004, kerak bumi kata dia bergoncang. Datang satu profesor dari ITB, efek dari tsunami menggoncang kerak bumi di Sumatera. Semua masjid yang ada di Pulau Sumatera mesti diukur ulang arah kiblatnya karena kerak buminya bergoncang. Akhirnya diukur lah. Itulah sebab masjid di Pekanbaru moret. Masjid Akromunas Undri, tempat saya mengajar dulu, miring begini. Cuman saya berpikir, kalau kerak bumi di Jalan Ronggo Warsito bergerak, kenapa Masjid Agung An-Nur tetap kiblatnya? Jaraknya tak sampai 2 kilometer. Kenapa pula Ronggo Warsito bergerak, An-Nur Hang Tuah tak bergerak? Berarti teori ini tak valid. Pas tanya-tanya, memang betul Pak Ustaz. Kenapa sih ini Ronggo Warsito? Memang dari awal salah ukur. Jadi kerak memang ada beberapa patahan-patahan, dan saya diundang oleh Pak Jenderal Ketua Badan. Ayat yang terakhir, afalam yasiru fil ard. Kenapa mereka tidak mau berjalan di atas muka bumi ini? Yasiru, berjalan di atas muka bumi. Berjalan ke atas muka bumi ini, tengok Yordania. Sampai di Yordania nanti jumpa dengan Dead Sea, Dead mati, Sea laut, Dead Sea, laut mati. Kenapa laut mati? Apapun tak hidup di situ. Saking kan asinnya. Tidur kita di atas laut itu begini ya, tak tenggelam. Saking kan tinggi kadar asinnya. Apa yang terjadi di situ? Semua makhluk-makhluk yang bejat itu ditenggelamkan. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian dalamnya kami naikkan ke atas, bagian atas kami masukkan ke dalam, kami balikkan. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Lalu kami hujani mereka dari atas dengan batu dari api neraka. Itulah azab bagi kaum Sadum. Nama kampungnya Sadum. Maka disebut perbuatan orang Sadum, Sodom. Menjijikkan. Apa gunanya kita jalan-jalan itu? Jalan-jalan. Nanti coba kalian kumpulkan semua umat kaum Sadum ini, bawa jalan-jalan ke Laut Mati. Sampai ke sana, aku tahu. Inilah akibat perbuatan kalian kaum Sadum, kaum Nabi Lut. Jalan-jalan ke Mesir. Sampai ke Mesir, menengok piramid. Sampai sekarang belum terpecahkan bagaimana mengangkat batu-batu sebesar kulkas. Beratnya 2 ton. Bisa pula disusun sampai setinggi itu. Datang satu pakar dari Amerika. Katanya itu dulu aslinya di dalam sungai. Lalu batu itu disusun di dalam sungai. Lalu sungai itu mengering, muncul piramid di atas. Datang pula sarjana dari Jepang. Mengatakan itu disusun pakai tanah liat dengan kayu. Dilicinkan tanah liat itu untuk macam hidrolik, lalu disusun pakai kayu-kayu, dinaikkan batu. Datang pakar dari Indonesia yang paling mudah, pakai jin gitu, selesai. Tak usah berpikir. Apalah kalian payah berpikir hidrolik, tanah liat, pakai jin selesai ini katanya. Orang kita ini memang mudah kali berpikir. Jalan-jalan ke Mesir menengok kemegahan Fir'aun, begitu hebatnya. Masih ada jasadnya sekarang, terbujur di museum. Panjang umur, sehat badan, nanti kita jalan-jalan ke Mesir. Ikuti program jalan-jalan ke Mesir, kajian Riyadhus Shalihin. Nabungnya sekarang, insya Allah berangkat 2053. Jadi yang udah meninggal, ikhlaskan aja lah tabungan itu kami pakai. Itu yang hidup 2053. Jalan-jalan kita menengok Fir'aun terbujur di museum Tahrir Square namanya, di samping Sungai Nil. Jalan-jalan pula ke kuil yang ada di Yordania.
Wa tanhituna minal jibali buyuta. Gunung-gunung tuh mereka pahat dijadikannya istana-istana. Seram juga menengok gunung-gunung yang jadi istana tempat tinggal, orangnya udah tak ada lagi. Jalan-jalan ke Turki, bagaimana peninggalan dari Konstantinopel. Jalan-jalan bagaimana Muhammad Al-Fatih mengangkat 70 kapal dalam satu malam. Dikepung dari sini tak bisa, dikasihnya kayu-kayu bulat pakai minyak oli, dinaikkan orang tuh kapal tuh menyeberang bukit. Bangun pagi terkejut orang, oh, macam mana kapal ini bisa menyeberang tengah malam? Afalam yasiru fil ard. Kenapa mereka tak jalan-jalan di atas muka bumi ini? Fayanzuru, menengok. Saya baru pulang jalan-jalan dari Medan, menengok rumah Chong Afi, meninggal tahun 1921. Nanti kalau kalian ke Medan, singgah habis Istana Maimun ke kampung Cina, untuk menunjukkan bagaimana orang Melayu Islam bisa hidup bertetangga dengan tak Islam. Rumahnya sampai sekarang masih ada, abadi. Tunjukkan, ini masjid yang dibangunnya masjid di Sipiro. Satu lagi dibangunnya masjid di Jalan Gang Bengkok, Medan. Maka disebut dengan Masjid Chong Afi. Walaupun dia tak Islam, tapi yang dikenang orang adalah kedermawanannya. Rupanya kita walaupun tak Islam, kalau dermawan dikenang orang. Walaupun Islam, kalau pelit dikenang orang juga. Jangan kau jadi orang itu pelit kali dia, sampai mati kita diingat orang. Rumahnya 36 kamar, 2 lantai ke atas. Tunjukkan orang itu rumah. Lama saya teman, 36 kamar rumah kita, mati kita tinggal. Yang dikenang orang adalah masjid yang pernah dibangun. Nah, makin kuat keyakinan saya. Mudah-mudahan adik-adik semua sebelum meninggal sempat bangun masjid, insyaallah. Itu yang tinggal, rumah tinggal semua. Karena anak cucunya kaya-kaya, jadi dijadikan orang itu rumahnya museum. Coba kita tak sekaya dia, habis rumah itu dibagi-bagi orang, habis. Karena dia kaya, bisa dikunjungi orang museum. Ayat terakhir, hadis terakhir. Al-kayyisu, orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang otaknya jenius. Siapa orang yang cerdas? Mandana nafsahu, orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, ditahannya hawa nafsunya, lalu dia beramal untuk setelah mati. Nanti antum pergi ke Padang, ada masjid di tepi pantai. Pantai, jalan, masjid. Masjid itu dibangun anak muda setelah menjual mogenya. Dijualnya mogenya, dibangunkannya ke masjid. Namanya Masjid Al-Mujahidin. Ditekannya hawa nafsu untuk pakai moge, hasilnya untuk membangun masjid. Tapi jangan gara-gara ini biker subuhan besok naik sepeda semua. Tiba-tiba hari Rabu depan, mana biker subuhan? Baru udah selesai pengajian jam, orang tuh baru sampai Tabik Gadang, Pak Ustaz. Kenapa lama kali sampai naik sepeda orang tuh semua? Tetap aja motor kalian tuh tak usah jual, karena dijual pun tak bisa juga bangun masjid. Tetap aja motornya itu harganya 1 miliar, dijualnya, dibangunnya ke masjid. Nanti kalian pergi ke Padang, jumpai orangnya, cemana dia bisa mengalahkan hawa nafsu. Padahal kita kalau naik motor moge itu kan sedap. Di manalah sedapnya naik moge itu, Pak Ustaz? Waktu digas itu mata orang menengok kita. Oh, itu sedap. Lain dari itu tak ada sedap. Ustaz kau tahu, saya kan naik itu. Sedapnya itu waktu sedang digas. Waktu digas pelan, mata orang menengok dari
dari celah-celah angkot turun-turun, jelas tak. Yang lain dari itu ada. Kenapa mesti laju naik moge itu? Karena kalau pelan panasnya minta ampun. Turun dari situ rasa membawa telur rebus rasanya. Naik uap mesin itu ke atas. Itu maka orang tuh pakai sepatu tebal, pakai jeans. Kenapa? Panasnya minta ampun. Bisa dikalahkannya hawa nafsu itu, dijualnya untuk bangun masjid. Luar biasa. Mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang kita tinggalkan kita nanti sesudah sudah mati. Banyak yang kita dengar waktu muda nih, kita pahamnya nanti setelah 20 tahun. Dan umur kalian ini kan sekarang 20. Saya nih sekarang 45. Nanti 2023, 2033, 2043 barulah kalian paham cakap saya ini. Oh, itu yang maksud Ustadz tuh kemarin. Nah, banyak hal yang tak bisa kita cerna karena belum cukup umur. Belum sampai umur kalian untuk menangkap yang saya ceritakan. Cuman menjelaskannya, nantilah kalian rasakan sendiri setelah 20 tahun. Oh, itu maksud Ustadz itu rupanya. Itulah kaji kita subuh ini. Pertemuan Rabu depan kita masuk bab yang ke-10. Habis satu bab. Inilah pertemuan yang paling lengkap. Habis satu bab. Hadisnya pun tak ada, satu hadis pun tak ada. Cuma satu, itu pun tak lengkap, tak sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Selanjutnya kita jawab pertanyaan ini, baru kita sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Hari raya kemarin ada yang hari Kamis. Gimana tuh Pak Ustadz? Hari Kamis, hari Jumat hilalnya 1 derajat. Jumat itu 1 derajat. Hari Sabtu 3 derajat. Hari Kamis tak ada hilal. Jadi yang hari raya hari Kamis dia mesti qadha, mesti digantinya. Karena tak ada hilal sama sekali. Kalau dia tinggal di Indonesia ya, tidak ada hilal sama sekali. Di Papua pun tak ada. Hilal paling kuat di Aceh. Di Papua yang paling rendah 1, sekian derajat. Hari Kamis tak ada hilal sama sekali. Hilal Nasution ada. Kakak kelas saya hilal Lubis. Apakah puasa Syawal bisa digabungkan dengan puasa qadha? Sementara syarat fadilah puasa Syawal adalah puasanya mesti sebulan penuh. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan? Puasa Ramadan itu kan penuh 29 atau 30. Summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal. Jadi yang paling afdalnya penuhkan dulu Ramadannya. Ramadan ibu kemarin kurang 7, penuhkan dulu 7. Habis setelah penuh 7 baru tambah puasa Syawal. Itu yang paling afdal. Tapi ada yang level 2. Kata Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i. Panjang umur sehat badan, nanti kita ke Mesir singgah ke kubur Imam Syafi'i. Di sampingnya itu ada kubur satu lagi, itu kubur Imam Zakaria Al-Ansari, imam besar. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, orang yang mengqadha di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Jadi ibu kalau mengqadha 7 hari di bulan Syawal dapat pahala 6 hari puasa sunat Syawal. Tapi niatnya niat qadha, bukan niat. Kalau niat puasa sunat Syawal tak dapat qadha. Tapi kalau niat qadha dapat pahala puasa sunat Syawal. Jelas? Bukan kata Abdul Somad, kata Imam Zakaria Al-Ansari. Dikutip oleh Mufti Al-Azhar namanya Syekh Atiyah Soqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Dibaca Ustadz Somad, disampaikannya di sini. Jadi jangan nanti kata Ustadz Somad, banyak orang tak percaya sama saya.
apakah mengeluarkan sisa makanan dari mulut membatalkan sholat? Ada nasi. Kalau antum telan, batal sholat antum. Karena antum makan. Batal. Ada nasi. Makanya sebelum sholat itu, laulaan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kusuruh bersiwak sebelum sholat. Supaya jangan terjadi lah itu. Oke lah, ini terjadi. Macam mana? Antum ambil. Tak batal. Tapi bukan gerakan sholat, darurat. Saya Pak Ustaz tak saya ambil, terus saya susun aja pakai lidah saya. 10 nasi di sini. Itu pun bukan gerakan sholat. Mana ada gerakan sholat ini? Ya? Bukan gerakan sholat. Gerakan yang bukan gerakan sholat dilaksanakan berturut-turut batal sholat. Jadi batallah sholat? Tidak, karena darurat. Kalau tak dibuatnya gerakan, ditelannya batal sholat. Jelas? Khulafa Rasyidin ada berapa Pak Ustadz? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebab ada yang mengatakan Sayyidina Hasan termasuk. Nabi tak ada menyebut berapa jumlahnya. Makanya ada yang memasukkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Saking adilnya katanya masuk khulafa. Tapi yang disepakati, kalau susunannya, pertama Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali. Meninggal Sayyidina Ali, naik Sayyidina Al-Hasan. Kena racun Sayyidina Al-Hasan, meninggal, naik Muawiyah. Habis Muawiyah mestinya Sayyidina Husain. Begitu perjanjiannya. Dibunuh Sayyidina Husain di Karbala, naik anak Muawiyah namanya Yazid. Maka sejak itu tidak lagi disebut sebagai khilafah karena dia sudah menjadi kerajaan. Sistemnya kerajaan, mati ayahnya dinaikkan anaknya, mati Muawiyah naik Yazid. Jadi yang memasukkan Sayyidina Hasan karena dia masih, tapi yang disepakati semua adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz karena keadilannya. Yang memasukkan Sayyidina Al-Hasan karena dia memang masuk dalam khalifah yang adil itu. Tapi kekuasaannya tak lama, meninggal kena racun. Adiknya tahu, Sayyidina Husain tahu. Sebutkan nama orangnya Hasan, biar ku pancung kepalanya. Kata Hasan, tak usahlah adikku Husain, biar nanti berjumpa aja di padang mahsyar. Tak disebutkannya siapa yang meracun dia. Berita tentang meninggalnya Sayyidina Hasan ada saya bahas dalam 36 kisah sakaratul maut. 35 kisah sakaratul maut. Bagaimana hukumnya khutbah Idul Fitri cuma 1 kali khutbah? Khutbah Idul Fitri menurut mazhab Syafi'i 2 kali. Sama macam khutbah Jumat. Rukunnya semuanya sama macam khutbah Jumat. Baca dalam buku 37 masalah populer. Bedanya cuma takbir di pertama 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang kedua 7. Itu aja bedanya. Yang lain sama macam khutbah Jumat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi taqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Sama semua. 2 kali menurut mazhab Syafi'i. Datanglah orang bertanya kepada Syekh Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Utsaimin, ya, saya ikut
orang Saudi Arabia khutbah sekali. Bagaimana kalau di kampung itu masyarakatnya bermazhab Syafi'i? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kau pulang ke kampung mau bermazhab Syafi'i, buatlah khutbahnya 2 supaya tak menimbulkan fitnah. Kemarin kami Pak Ustadz di kampung kami khotib tuh khutbahnya 1. Tanya dulu, Pak Khotib kenapa buat 1? Bapak ikut mazhab Hambali atau Syafi'i? Kata dia, aku mazhab Syafi'i. Kenapa Bapak buat 1? Kenapa tak 2? Karena di mimbar itu tak kalian siapkan kursi. Mana aku duduk? Itu pernah kejadian di Perawang. Kalau buat di tanah lapang, mimbar, buat kursi situ. Tak dibuatnya kursi, dibuat khotib itu sekali. Saya tanya, kenapa kau buat sekali? Di mana aku duduk? Kata dia. Takkan aku duduk di lantai. Bagaimana kita bisa terlepas dari kefasikan? Kadangkala ketika melakukan maksiat kita sadar kalau itu salah dan berdosa. Fasik artinya melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Bagaimana kita lepas dari fasik? Jangan buat dosa. Tapi kita tahu itu salah Pak Ustadz, maka tak bisa digeneralisir. Salahnya apa? Pakai narkoba Pak Ustadz, saya tahu narkoba ini salah, tapi saya pakai juga orang yang kena narkoba tak bisa diceramahi. Tak bisa. Lalu bagaimana? Dia mesti dimasukkan ke pesantren. Nama pesantrennya Al-BNN, Badan Narkotika Nasional. Karena narkoba ini tak bisa langsung berhenti, tak bisa. Dosisnya dikurangi dulu, bertahap 6 bulan baru berhenti. Jadi selama proses penyembuhan itu dia termaafkan. Apa masalah kamu? Saya ini homo Pak Ustadz. Tak bisa langsung suruh berhenti. Dia psikologis, diyakinkan dulu bahwa dia memang betul-betul laki-laki. Harus berselera kepada perempuan. Seleranya diperbaiki dulu. Nah, itu. Jadi tak bisa generalisir pukul rata saja. Apa masalah dia ini? Apa masalah? Apakah masalah dia kejahatan seksual? Apakah masalah dia narkoba? Apakah masalah dia ketergantungan khamar? Diobati secara psikologis dan medis. Maka dokternya ada. Itu kalau narkoba itu 3. BNN, polisi, ustadz, dokter. Saya dulu selalu dibawa BNN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, dokter. Kita kemarin yang jalan dengan BNN Pak Ustadz. Iya. Ini menurut saya nggak bisa dengan medis aja Pak Ustadz. Saya sudah menangani pasien ini puluhan tahun, nggak bisa hanya dengan medis. Ustadz juga mesti secara psikologisnya. Insya Allah Bu, saya datang. Nanti saya hubungi lagi ya Pak Ustadz ya. Iya. Udah 10 tahun tak pernah diteleponin saya lagi. Pulang kami dari penyuluhan narkoba di Kampung Dalam, Sudirman Ujung, sebelum Sungai Siak. Jadi kerjasama untuk mengeluarkan orang dari kubangan dosa. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tradisi tabwi? Tulis di situ fatwa Ustadz Jel Fatullah Tabwi di YouTube. Tulis Ustadz Jel Tabwi. Ya, Tabwi. Udah dapat. Ada. Share di grup. Ustadz Jel. Orang Pariaman, Piaman Lawe, Ustadz Jel, kakak kelas saya di Mesir. Share ke grup. Ustadz orang mah amuk pai Piaman. Di mana Piaman? Padang Sagu. Apa hukum sholat bergabung antara laki-laki dan perempuan? Bid'ah dhalalah yang tak pernah dibuat Nabi dan sesat.
Orang yang melakukannya mesti dikasih tahu. Tidak ada dalam mazhab Hanafi, tak ada dalam mazhab Maliki, tak ada dalam mazhab Syafi'i, tak ada dalam mazhab Hambali. Tapi katanya ada dalam mazhab Bung Karno. Presiden Insinyur Soekarno adalah perjuang proklamasi kemerdekaan. Beliau tidak pernah mengaku imam mazhab. Dan kalau ada Bung Karno hidup sekarang, mungkin diletupkannya muncul malah. Pandai-pandai pula ngangkat aku imam mazhab. Tepuk kan mulut nanti kita Bung Karno. Apa hukumnya 2 hari raya? 2 kali hari raya. Contoh hari Jumat, Sabtu, bagaimana menentukan yang benar? Kalau antum mengakui 1 derajat itu adalah hilal, ikut hari Jumat. Tapi kalau antum mengakui 3 derajat baru hilal, ikut hari Sabtu. Ustadz ikut mana? Saya pakai hadis Nabi. Saya kan jurusan hadis. Sumu li ru'yatih, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berpuasalah menengok anak bulan. Berhari rayalah menengok anak bulan. Bisa ditengok anak bulan itu hilal menurut 5 negara. MABIMS namanya, Menteri Agama. MABIMS, MA Menteri Agama, Brunei, I Indonesia, M Malaysia, S Singapura, sepakat 3 derajat baru bisa ditengok. Itu yang saya ikut. Maka saya hari rayanya Sabtu. Tapi yang bagi saya tak mesti tengok Pak Ustadz, asal menurut hisab 1 derajat hari raya Jumat. Semua sepakat hari rayanya 1 Syawal. Cuman bedanya, yang satu mengatakan 1 Syawal itu 1 derajat pun sudah dianggap hilal. Yang satu mengatakan mesti 3 derajat. Ustadz, saya begini Pak Ustadz, istri saya 1 derajat, saya 3 derajat. Semana tuh Pak Ustadz? Baguslah 2 kali kalian hari raya. Nah, Dek, hari ini kau hari raya, abang puasa. Besok abang baru hari raya, karena 3 derajat baru. Jadi baju hari raya kau besok baru ku kasih. Hari ini kau belilah baju kau sendiri. Saya ditanya sama mertua saya, Ustadz, hari rayanya hari Jumat apa hari Sabtu? Saya bilang, saya ikut ru'yah. Ru'yah itu bisa dilihat anak bulan itu kalau 3 derajat. Tapi kalau Umi dan Abi ikut 1 derajat, hari raya hari Jumat, maka saya akan makan besok hari Jumat. Tapi saya tak hari raya. Untuk menghormati kalian, aku makan besok. Tapi aku tak sholat hari raya. Aku sholatnya tetap Sabtu. Terus yang puasa hari Jumat tuh nanti ku qadha. Mana boleh membatalkan puasa? Puasa kan wajib. Aku musafir. Saya musafir hari Kamis ke Jombang hari Jumat. Kalau kalian hari raya, aku batalkan puasaku hari Jumat. Tapi aku tak ikut sholat, karena aku sholatnya nanti hari Sabtu. Terus puasa yang hari Jumat tuh nanti ku qadha, ku ganti. Sekarang aku tanya, kalian kapan hari raya? Kata dia, kami Sabtu. Ah, baguslah sama kita Sabtu. Jelas? Tak saya tunjukkan petantang-petenteng saya. Saya ini ustadz. Pokoknya saya puasa besok. Anaknya udah kita ambil. Jangan pula. Itu namanya adab. Tapi dengan adab itu saya tak melanggar hukum Allah. Ya, tapi Ustaz kan tidak puasa, musafir. Faman kana minkum maridan
Aw ala safarin. Tapi kami tak musafir. Salah kau lah, kenapa bini kau dekat kali rumahnya? Mana tahu kejadian lagi nanti. Paham? Tak ada yang sulit itu, simple. Ini nampaknya, padahal ini udah hari keberapa ini? Syawal. Udah 12 Syawal, belum move on juga lagi. Pertanyaannya masih lagi tentang. Padahal kita berselisih hari ini udah, nanti lama-kelamaan masakan udah terbiasa. Perbedaannya hanya pada 1 derajat dan ini permukaan bumi. Ini permukaan bumi ya. Ini permukaan bumi. Ini tenggelam matahari. Tenggelam matahari. Lalu kemudian nampaklah bulan. Kalau bulannya itu dekat ke bawah sini ya, di sini ya, 1 derajat. Kalau udah agak naik ke atas, 3 derajat. Bagi yang pakai hisab, 0,5 pun hilal. 0,1 pun hilal. Tapi bagi yang ru'yah, mesti 3. Kenapa 3? Ada apa dengan angka 3? Ya, nanti antum minta, kenapa 3? Karena kita wudhu itu kan 3 kali. Karena ketika dia 3 derajat, cahayanya lebih kuat dari cahaya syafaq. Syafaq itu yang rona merah waktu petang maghrib. Pernah nampak? Nah, itu merah itu kalau di bawah 3 itu lebih kuat merah itulah, kita ingat tak nampak anak bulan itu. Setelah 3 itu baru nampak lebih kuat anak bulan. Itulah maka 3 derajat. Tapi bagi yang pakai hisab, 0,1 pun hilal. Asal nampak hilal lah, hari raya. 0 tak ada hilal. 0,1 hilal. Jelas kan? Saya akan datang, jangan antum bingung-bingung lagi. Kalau antum yang udah ngaji aja bingung, kata yang tak ngaji, bagus kami tak ngaji, kami tak bingung sama sekali. Karena memang hari raya ini semua orang, padahal dia pun tak puasa, tapi hari raya. Apa banyak orang tahu. Pasti tanya, sampean poso? Wah, aku ini Pak Ustaz utangnya sakit, apa mah ini mah katanya. Terawih, wah sikil ini sakit. Sakit. Hari raya, wah aku Islam Pak Ustaz. Raya wong Islam kok. Suruh puasa perutnya sakit, suruh tarawih kaki sakit, tapi pagar rumah dicat. Semua umat Islam ini kalau udah hari raya nih, Masya Allah. Akhirnya saya ucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang aidin, kembali kepada fitrah, wal faizin, menang melawan hawa nafsu. Selama pengajian ini banyak silap salah, baik yang langsung maupun yang online, kepada seluruh jamaah mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampaikanlah segala niat baik kami ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Berikanlah kami istiqamah iman dan Islam. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami cinta kepadamu, beramal dengan yang kau cintai. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Salat sunat isyraq 2 rakaat.